Ya, materi pertama kita di sini itu adalah sistem persamaan nonlinier. Jadi yang lalu kita sudah belajar tentang sistem persamaan linear, di mana dalam menyelesaikan sistem persamaan linear kita bicara dua metode ya, metode Jacobi dan metode Gauss-Seidel. Ya, jadi kita akan bicara sekarang ini di sistem persamaan nonlinier. Metode yang akan kita gunakan ada dua metode juga, yaitu metode iterasi satu titik dan metode Newton-Raphson. Newton atau Newton-Raphson ya, ini orang biasanya cuma ngomongnya metode Newton. Nah, kalau Anda lihat dari namanya, metode iterasi satu titik ataupun metode Newton itu sebenarnya metode yang sudah kita pernah pelajari pada saat Anda mencari akar persamaan. Ya, ini kalau kita ingat-ingat kembali ya, pada saat kita mencari akar persamaan, dua dari metode terbuka itu adalah metode iterasi satu titik dan juga metode Newton. Ini sebenarnya hampir sama dengan itu. Cuma sekarang yang kita punya itu adalah sistem. Jadi sebuah persamaan yang jumlahnya lebih dari satu. Makanya kita sebut sebagai sistem persamaan. Persamaannya yang non-linear. Kalau linear kemarin ya sudah pakai metode Jacobi ataupun metode Gauss-Seidel. Nah, bentuk umum dari sistem persamaan non-linear itu seperti ini. Ini adalah sebuah sistem persamaan linear yang terdiri dari n buah persamaan dengan jumlah variabelnya adalah sama dengan n. Ya. F1, F2 sampai dengan Fn itu merupakan fungsi nonlinearnya. X1, X2 sampai dengan Xn itu merupakan variabel bebas. Nah, tujuan kita di sini itu adalah mau menentukan nilai X1, X2, X3 sampai dengan Xn yang memenuhi semua persamaan nonlinear ini. Ya, harus memenuhi semuanya. Pada metode iterasi satu titik, ini untuk mempermudahnya saja ya, misalkan diberikannya dua buah persamaan nonlinear, sebut saja F1 dan F2 dengan dua variabel bebas, yaitu X1 dan X2. Maka untuk menyelesaikan menentukan nilai X1 dan X2 dengan metode ini, Anda mengubahnya menjadi bentuk yang pertama dari persamaan satu ini, kita ubah menjadi X1 sama dengan fungsi dalam X1, X2. Jadi caranya seperti pada metode iterasi satu titik pada pencarian akar. Berarti di sini enggak tunggal, Bu. Iya, enggak tunggal ini. Nanti bentuknya bisa bermacam-macam memang ya. Tergantung dari kondisi variabelnya. Terus nanti dari F2 kita bisa dapatkan nilai dari X2. Di mana X2 itu sama dengan G2 dalam variabel X1 dan X2. Nah, karena ini juga merupakan sebuah metode yang terbuka, maka metode ini atau pencarian dari solusinya ini dia dijamin akan konvergen itu apabila memenuhi dengan syarat ini. Ya, pada setiap iterasinya ini, pada daerah iterasi itu berarti pada setiap iterasinya. Kalau kita dapatkan dia memenuhi ini, maka kita akan katakan bahwa itu pasti konvergen gitu pada setiap iterasinya. Tapi kalau tidak memenuhi itu bisa konvergen, bisa juga divergen. Nah, jadi melihatnya dari
turunan parsial. Turunan parsial itu Anda pelajari kemarin di matematik. Loh, Anda ngambil matematik apa enggak ya? Jadi turunan parsial itu turunan fungsi terhadap salah satu variabel karena kita punya variabelnya lebih dari satu. Ya nanti sambil jalan lah ya kita pelajari. Anda kemarin ngambil matematik atau matematika? Rasanya matematika deh, angkatan Anda ini. Iya, matematika, Bu. Matematika ya, berarti Yang turunan 6 SKS. parsialnya. Yang 4 SKS itu. Ya nanti kalau gitu Iya, kita 4 SKS, belajar. Bu. SKS. Oke. Ya, enggak apa-apa. Nanti kita belajar lagi turunan parsial ya. Nanti saya ajarkan. Nah, ini adalah syarat konvergensinya. Kalau dia terpenuhi, maka dia pasti kita dapatkan konvergen. Tapi kalau nggak terpenuhi, bisa konvergen, bisa divergen. Gitu. Perlu dicek, Bu. Ya, kalau misalkan Anda membuat program gitu, maka saya sarankan sih dicek aja. Jadi di program itu Anda lakukan pengecekan. Tapi kalau kita manual, ya ini terserah sih, mau dicek boleh enggak juga nggak apa-apa. Kalau pakai bantuan Excel juga dicek boleh enggak juga nggak apa-apa. Ini langkah-langkah untuk metode iterasi satu titik. Jadi langkahnya sebenarnya hampir sama seperti metode iterasi satu titik pada pencarian akar. Nah, jadi yang pertama menentukan tebakan awal. Tebakan awalnya bagaimana? Karena ini salah satu metode terbuka bebas. Jadi tidak ada ketentuan. Ya, kalau saya sih awalannya biasanya saya ambil 0,0 ya kalau saya, tapi itu terserah ya. Terus kemudian kita lakukan perhitungan dengan melakukan pendekatan, nilai pendekatannya, proses iterasinya itu kita lakukan dengan nilai X1, itu kita sama dengan kan G1. Jadi ini nilai X1 diiterasi ke I, ya iterasi ke I, itu adalah nilai sama dengan G1 dengan X1 dan X2 adalah hasil iterasi ke I-1. Di X2 pada iterasi ke I itu adalah nilai G2 pada dengan X1 dan X2-nya adalah hasil iterasi ke I-1. Jadi hasil iterasi yang sebelumnya. Nah, Anda ulangi proses yang dua ini sampai diperolehnya kriteria berhenti yang diinginkan. Jadi tergantung ya. Kalau misalkan kriteria berhentinya adalah nilai mutlak Fx gitu ya misalkan ya. Ya berarti nanti di setiap iterasi itu Anda harus menghitung Fx1 dan Fx2 kalau misalkan kayak gini ada dua persamaan. Biasanya cari yang maksimalnya lebih kecil dari sebuah nilai tertentu. Terus habis itu kalau misalkan kriteria berhentinya dari angka signifikan ya berarti angka signifikan dari setiap variabel X yang harus kita cari, ambil maksimalnya. Maksudnya yang paling besar itu harus lebih kecil dari berapa angka signifikan. Jadi ngambilnya yang maksimalnya itu harus lebih kecil daripada sebuah nilai tertentu. Terus bisa juga dari proses atau banyaknya iterasi. Yaitu untuk kriteria berhenti. Ini sebagai contoh. Diketahui SPNL-nya adalah sebagai berikut. 3x1 min cos x2 min setengah sama dengan 0. X1 kuadrat min 81x2 ditambah dengan 1,06 itu sama dengan 0. Ya, dengan menggunakan metode iterasi satu titik, tentukan penyelesaiannya ini di mana kita lakukan perhitungan sampai dengan iterasi yang ketiga. Ya. Nah, jadi dari sini langkah awal karena kita pakai metode iterasi satu titik. Kalau dengan menggunakan iterasi satu titik, maka ini adalah F1 ya, kita sebut ini sebagai F1. Ini adalah F2. Nah, dari sini Anda bisa menentukan nilai X1.
Ya, karena ini variabel X1 dan X2-nya cuma masing-masingnya begini, satu tok. Nggak ada lagi yang anu. Kalau ini saya ambil yang X1, jadi akan saya peroleh bahwa X1 itu sama dengan, ini pindah ruas ya, berarti setengah ditambah dengan cos X2 dibagi dengan 3. Ini yang saya sebut sebagai G1. Jadi ini yang saya sebut sebagai X1, X2, G1. Ini G1-nya. Terus dari F2 saya mau menentukan X2. X2 itu berarti kalau dari sini ini ya. Ini kalau yang saya pindah ke ruas kanan, saya akan punya X1 kuadrat ditambah 1,06 dibagi dengan 81. Ini yang kita sebut sebagai G2. Jadi kalau saya itu kan ini yang kita sebut sebagai G2. Dari sini Anda lakukan perhitungan. Jadi dilakukan perhitungan yang pertama, misalkan ini ya, ini iterasi 0. Iterasi 0. Anda ambil nilai X1 dan X2. Sembarang X1 dan X2-nya. Ya, kalau saya ambil misalkan 0 dan 0 gini ya. Terus dari sini saya hitung nilai G1. G1 iterasi 0 Anda masukkan. X2-nya kan 0. Ini kan G1-nya. Setengah ditambah dengan cos 0. Cos 0 itu berarti berapa? 1 ya. Cos 0 itu 1 dibagi dengan 3. Setengah ditambah 1, 3/2. 3/2 dibagi dengan 3. Berarti saya dapatkan hasilnya di sini setengah atau 0,5. Terus G2 kita hitung. G2 pakai iterasi yang gini, ini saya masukkan X-nya 0, 0 ditambah dengan 1,06 dibagi 81. Nah, ini silakan dihitung. 1,06 saya bagi dengan 81. Ini saya dapatkan. Anda tolong hitung ya. Misalkan aja saya ambil berapa? 5 digit di belakang koma ya. 0, 1, 389. 0, 1, 309. 309. Nah, ini kalau 5 digit di belakang koma. Nah, nanti pada iterasi yang pertama, ya, jadi ini di iterasi 0, saya tuliskan di sini ya tadi ya, iterasi 0, biar kelihatan, iterasi ke 0, nilai G1 itu kita masukkan, itu kan berarti setengah ditambah dengan cos 0 dibagi dengan 3. Cos 0 itu 1, berarti hasilnya adalah setengah. Terus G2 kita hitung dari 0 kuadrat ditambah dengan 1,06 dibagi dengan 81. Maka hasilnya akan kita dapatkan, kalau ini saya bulatkan sampai 5 digit di belakang koma ya, jadi akan saya peroleh 0,01309. Nah, itu dapat G1 dan G2-nya. Terus kemudian dari hasil ini, kita punya di iterasi yang pertama, nilai X1 itu ngikuti rumus yang ada. Jadi ini ya, misalkan ini iterasi 1, Anda pakai rumus ini. Bahwa X1 itu sama dengan G1. Jadi kalau saya tuliskan di iterasi 1, X1 itu sama dengan G1. G1-nya di iterasi yang ke-0 ya.
iterasi yang sebelumnya. Tadi kan gitu. X1 iterasi 1 itu adalah nilai G1 di mana X1 dan X2-nya kita ambil dari iterasi sebelumnya, iterasi yang ke-0. Ini nilai G1-nya. Berarti di iterasi pertama X1 nilainya adalah 0,5. X2 itu sama dengan G2 dengan X1 dan X2-nya iterasi sebelumnya. Jadi kalau di iterasi yang pertama nilai X2 iterasi 1 itu adalah sama dengan G2 dengan X1 dan X2 adalah nilai pada iterasi ke-0. Berarti ini yang kita dapatkan. 0,01309. Nah, dari sini Anda hitung lagi G1 dan G2-nya. Jadi kita hitung. Ini sudah iterasi ke-0, sekarang kita hitung iterasi yang kedua. Ke-1. Untuk menghitung iterasi yang kedua ya. Yuk kita hitung dulu. Jadi ini iterasi yang pertama itu nilai G1-nya berarti setengah cos dari X2. X2-nya ini 0,01309 dibagi dengan 3. G2-nya, ini kan itu T. Hitung dulu. Hasil hitungannya berapa ini? Anda hitungkan ya. Saya tak nulis dulu. Ini sama dengan sampai 5 digit di belakang koma. G2-nya itu kita dapatkan adalah X1 kuadrat, berarti 0,5 kuadrat ditambah 1,06 dibagi dengan 81. Ya, ini silakan dihitung. Bu, Ya, ini berarti iterasi ke-1 yang untuk X1 dan X2-nya itu berarti diambil dari GX-nya berarti. ya betul. G1 Mirip dan kayak- G2. Berarti mirip lah yang iterasi 1 yang bukan yang SPNL itu ya, Bu. Yang Mirip. ke sebelum-sebelumnya. Iya, kayak iterasi 1 titik pada metode pencarian akar. Iya. Akar persamaan. Iya, mirip memang. Tapi ini sekarang dia multivariabel. Jadi variabelnya nggak cuma satu. Kalau yang dulu itu kan variabelnya mencari akar, variabelnya cuma X saja. Atau misalkan kalau variabel lain, variabel T saja kan gitu. Kalau yang ini kan variabelnya lebih dari satu. Ya, jadi mirip memang dengan itu. Sebentar kalkulatornya. Kalkulator saya ini dalam derajat. Bentar. 90 itu. Ya, kalau yang punya kalkulator tidak dalam derajat bisa dibuat dalam radian, punya saya enggak bisa ini. Enggak bisa dalam radian. Maksudnya kalkulator handphone. Ini mana nih, Bu, yang dikasih jawabannya, Bu? Soalnya saya ketemu sih, Bu, jawabannya. Berapa ketemunya? Ini nih. Yang ini berapa? G1-nya berapa? Setengah cos Yang 0. mana itu, Bu? Hah? Oh, iterasinya 0,45919. Bentar. Ini yang kosong. Berapa? 0, berapa? Sebentar, Bu. Ini kan pakai yang GS1-nya yang kedua. Oh, balik. Ada yang sudah ketemu mungkin? Saya kebalik, Bu. Kebalik maksudnya? Ya, perhitungannya kebalik. Oh ya, coba dihitung lagi. Ya, yang lainnya mungkin sudah ada yang nemu? Berapa ini hasilnya? Nah. Sudah ada yang nemu? Jawaban 0,49997, Bu.
0,4999. Itu 7. kayaknya kamu pakainya yang ini dalam derajat. Jangan dalam derajat ya, pakai radian. Karena kalkulator saya ini derajat dapatnya itu. Ini Excel, Bu. Oh, Excel. Iya. Oh, oke. Mungkin ada lagi yang lainnya dapatnya. Yang lain? Oke. Iya, kita ke Excel aja ya, kayaknya lebih enak ya. Sebentar. Ya, kalau ke Excel bisa langsung dapat nanti. Per 3. Iya benar. Sekian lagi. Itu. Oh iya, ternyata iya. Saya juga sudah melakukan perhitungan sih dengan Excel. Kayak enak lihatnya. Ya kebetulan berarti itu ya, hitungan dengan Excel radian sama derajat hasilnya hampir sama. Ya, jadi saya share dulu ya. Nah, sudah kelihatan Excel saya? Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi kan tadi dari yang ini, dari yang di sini tadi kan saya dapatkan bahwa apa tadi X1 sama dengan setengah plus cos X2 dibagi dengan 3 gini ya. Terus dari yang di sini ini sebagai G1-nya. Terus dari yang ini saya juga dapatkan bahwa X2 sama dengan X1 kuadrat plus 1,06 dibagi dengan 81. Ini sebagai, ini tadi sebagai G1, X1, X2. Terus yang ini sebagai G2. Nah, ya tadi diambil titik untuk initial value-nya itu adalah 0 dan 0 untuk X1 dan X2. Kemudian kita hitung G1-nya 0,5, G2-nya ini. Nah, ini karena dia digitnya tidak saya batasi ya, akhirnya gini, kalau tadi kan kita batasi sampai 5 digit di belakang koma, berarti makanya di sini dilakukan pembulatan. Nah, hasilnya beda, Bu. Pasti bedanya hanya di digit terakhir aja, jangan khawatir itu ya. Nah, dari sini pada iterasi yang pertama, ini tadi kan iterasi yang ke-0 karena masih initial value ya. Pada iterasi yang pertama kita dapatkan dari rumusan ini X1 itu sama dengan G1. Nah, kalau G1-nya tadi sudah kita hitung hasilnya 0,5, maka di iterasi 1 nilai X1 itu sama dengan 0,5. Jadi ini karena ini sama. Nah, ini sama. Terus dari rumusannya X2 sama dengan G2. Berarti di iterasi yang satu, iterasi pertama, nilai X2 ini akan sama dengan nilai dari G2 pada iterasi ke-0. Gini, karena dari rumusannya ini, X2 sama dengan G2. Nah, setelah Anda dapatkan hasil iterasi 1, nilai X1 dan X2, maka karena dimintanya sampai iterasi ketiga ya tadi ya, maka di sini nanti saat kita mau menentukan nilai di iterasi yang kedua, nilai X1 dan X2, maka Anda harus mencari G1 dan G2 terlebih dahulu pada iterasi yang pertama.
Jadi di iterasi 1 itu G1 kita cari. Dari mana? Dari rumusannya G1 tadi apa? Oh itu. Setengah itu 0,5 ditambah dengan cos X2. X2-nya adalah di iterasi tersebut. Ini berarti. Berarti akan saya dapatkan 0,0130. Kalau itu semuanya ditulis 8642. Saya bagi dengan 3. Ini dihitung. Sini dapatnya. Dapatnya adalah 0,499971458. Ya, kalau di itu biasanya cuma 5 digit atau 6 digit di belakang koma ya, yang ikuti pembulatan itu. Terus yang G2-nya berarti ngikuti dari yang di sini X1 di iterasi pertama 0,5. 0,5 kuadrat ditambah dengan 1,06 dibagi dengan 81. Dihitung, ini dapatnya 0,01617284. Hasil ini nanti kita pakai untuk mendapatkan nilai X1 dan X2 pada iterasi yang kedua. Jadi nilai X1 di iterasi kedua sama dengan G1, ini nilainya sama ya. Di X2 itu sama dengan G2. Ini kita dapatkan. Nah, terus dari sini kita mencari yang G3. Bentar. Yang ini harusnya enggak usah dicari yang ini. Yang ini enggak perlu dicari karena kan tujuannya mau mencari yang X sampai iterasi ketiga. Nah, ini dapat akhirnya. X3 ini kan dicari yang G1-nya. Iterasi yang kedua cari G1 dan G2. Caranya seperti tadi. Dengan nilai X1 dan X2-nya adalah hasil dari di iterasi yang kedua. Nah, nilai G1 dan G2 iterasi kedua itu akan menjadi nilai X1 pada iterasi ketiga untuk yang G1-nya dan sama dengan X2 untuk iterasi ketiga pada nilai G2-nya. Ini dapatnya dengan metode iterasi 1 titik. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Jadi memang hampir sama seperti metode iterasi 1 titik pada pencarian akar. Ya, jadi hampir sama seperti itu. Bu, misalkan di iterasi 1 itu X1-nya 1 itu bisa toh, Bu? X1-nya 1 ya enggak bisa toh, Nak. Kan X1 itu sama Pasti dengan nol terus G1. berarti itu. Oh, ini iterasi ke 0 maksudnya. Iya, iterasi ke 0 itu misalkan nilai awalnya boleh. X1 itu 1 gitu. Boleh. Bu. Sembarang itu. Oh. Tapi harus hati-hati, bisa jadi nanti dia menjadi divergen gitu, nggak ketemu akarnya kan karena ini metode terbuka ya. Jadi bisa jadi seperti itu. Ada lagi mungkin untuk metode iterasi 1 titik. Jadi prinsip kerjanya kalau iterasi 1 titik ya seperti pada metode iterasi 1 titik yang pencarian akar itu. Saya balik ke sini tadi. Jadi ini ya, nilai X1 pada iterasi ke I itu sama dengan G1 pada saat X1 dan X2 hasil iterasi ke I-1. Nah, nilai X2 iterasi ke I itu adalah nilai G2 dengan X1 dan X2-nya adalah hasil iterasi ke I-1. Ini cara prosesnya metode iterasi 1 titik. Ada pertanyaan untuk metode iterasi 1 titik? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya masuk ke metode Newton atau metode Newton-Raphson ya. Biasa sih disingkatnya ngomongnya Newton, tapi sebenarnya itu metode Newton-Raphson. Nah, kalau pada metode Newton,
untuk menentukan solusi dari SPL non-linear ini, kita perlu menghitung yang disebut dengan Jacobian. Jadi Jacobian itu kalau dia adalah fungsi yang terdiri atas sistem yang terdiri dari dua fungsi, sebut aja F1 dan F2, dengan dua variabel bebasnya, sebut X1 dan X2, maka nanti matriks Jacobiannya itu akan berukuran 2 kali 2, di mana 2 kali 2 itu adalah baris pertama menyatakan turunan parsial dari fungsi f terhadap masing-masing variabelnya. Jadi terhadap X1, terhadap X2. Baris 2 itu menyatakan turunan parsial dari fungsi F2 terhadap X1, kolom keduanya terhadap X2. Apa sih turunan parsial itu? Turunan parsial itu adalah turunan dari fungsi yang terdiri atas dua variabel atau lebih, di mana pada saat menurunkan ke salah satu variabel, maka variabel yang lain itu dianggap konstan. Jadi contoh gini, saya punya F, misalkan ya X, Y, itu sama dengan X kuadrat Y ditambah dengan 2Y kuadrat, 2Y pangkat 3, misalkan kayak gini. Maka, kalau saya menurunkan F terhadap X, berarti variabel Y-nya ini konstan. Artinya kalau Anda mencari turunan X kuadrat Y, itu seperti Anda mencari turunan dari konstanta kali X kuadrat. Jadi apa turunannya? Turunan X kuadrat itu 2X. Y-nya konstan, Y-nya tetap ditulis. Nah, kalau yang di sini, karena ini tidak memuat variabel X sama sekali, maka ini seperti Anda menurunkan konstanta. Jadi Y-nya kan tadi dianggap konstanta. Turunan konstanta apa? Turunan konstanta ya 0. Jadi ini turunan parsial F terhadap X, hasilnya cuma 2XY. Sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan tentang turunan parsial? Ada ya? Kalau turunan parsial terhadap Y, seperti ini. Berarti X-nya yang dianggap konstan. X kuadrat ini dianggap konstanta. Jadi kalau Anda kayak ini menurunkan 10Y gitu. 100Y, 5 juta Y, konstanta ini. Konstanta Y diturunkan terhadap Y. Berarti hasilnya konstanta itu sendiri. Hasilnya jadi X kuadrat. 2Y pangkat 3 diturunkan. Menjadi apa? Ya ini turunan biasa tapi dalam variabel Y. Berarti saya punya 6Y kuadrat. Ini yang dikatakan dengan turunan parsial. Bagaimana? Ada pertanyaan sampai di sini? Itu berarti yang 2Y pangkat 3 itu berarti nggak bisa itu ya, Bu. Di yang ini, yang Jacobian yang X itu, Bu. Ya enggak bisa karena kan ini konstanta. Konstanta kalau diturunkan 0, bukan enggak bisa ya, turunannya 0. Kalau kayak kita menurunkan 1000, itu kan ya 0 turunannya. Karena Y-nya dianggap konstan. Coba satu lagi ya. Sekarang saya coba dalam X1, X2. Sebentar.
Coba ditentukan del F per del X1 dan del F per del X2. Ayo. Coba ditentukan ini. Saya kasih waktu 2 menit ya. Sudah dapat? Ada yang bisa coret-coret di sini? Di chat, Bu. Oh. Ada yang bisa coret-coret di papan saya ini? Nggak bisa, Bu. Nggak ada tombolnya gitu, Nggak Bu. ada ya. Yang lainnya mungkin ada yang bisa coret-coret. Itu. Brian, sudah dapat hasilnya Brian? Belum, tapi bisa mencoba Bu. Gimana? Ayo. Pakai annotate. Oh, bisa nulis di sini? Kalau bisa ditulisin, tulisin aja. Iya, oke. Brian yang ngomong aja, ayo. Del F per del X1 apa? X2 cos X1. Sebentar, saya matikan ya videonya. Jadi lambat soalnya. X2 cos X1 terus Ditambah 6X1. 6X1. Oke, gini. Ya. Ya, yang lainnya bagaimana? Apakah hasilnya sama dengan punya Brian? Saya sama, Bu. Sama. Terus ada lagi jika sama ya? Ya bersama Bu. Iya, Bu. Sama ya? Alfredo sama nak? Sama, Bu. Sama. Ya, jadi untuk turunan parsial terhadap X1, maka variabel X2 itu dianggap konstan. Jadi ini dianggap konstan ini. Kayak angka biasa gitu ya. Anda tinggal mencari turunan dari sin X1. Turunan sin X1 adalah cos X1. Tapi konstantanya tetap harus dipasang. Terus yang di sini 3x1 kuadrat diturunkan terhadap x1, maka kita cari turunan dari yang ini. X1 kuadrat, kayak x kuadrat kalau diturunkan kan 2x. Dikalikan 3 menjadi 6x1. Oke, betul. Untuk del F per del x1-nya. Del F per del x2. Mario, sudah dapat, nak? Mario Matthew? Gimana Mario? Sudah dapat? Nggak ada suaranya Mario? Halo Bu. Ya, halo. Gimana Mario? Belum, Turnam. saya belum terlalu mengerti Bu. Soalnya tadi waktu Ibu jelasinnya jalan di sini down Bu. Oh, oke. Ya, nanti dianu lagi ya, nak ya. Adam Teguh. Hadir, Bu. Ya, Adam bisa bantu saya, nak. Del F per del X2 ini hasilnya berapa? Sin X, Bu. Sin X. X apa ini, nak? X1, mohon maaf. Sin X1, ya. Jadi kalau menurunkan terhadap variabel X2, variabel X1 dianggap konstanta. Jadi kayak ini sin X1 itu dianggap konstanta. Konstanta dikalikan X2, maka hasilnya ya konstanta itu sendiri. Jadi ini sin X1. 3X1, karena ini dalam X1, ini dianggap konstanta. Nah, kalau konstanta diturunkan, maka hasilnya 0. Sehingga dari sini saya bisa dapatkan bahwa turunan parsialnya terhadap variabel X2 itu tidak lain menjadi
sin X1. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Nah, ini nanti yang akan kita gunakan. Jadi, Anda harus tahu dulu matriks Jacobiannya. Seperti itu ya, matriks Jacobian. Kemudian dari sini untuk menentukan penyelesaian dengan menggunakan metode Newton, itu yang pertama menentukan tebakan awal. Di sini bebas tebakan awalnya, karena ini kan metode terbuka ya, jadi bebas, tidak ada ketentuan apa-apa. Terus yang kedua, Anda hitung nilai X1, X2 pada iterasi ke I, itu berdasarkan hasil dari iterasi ke I-1. Ya, semuanya berdasarkan hasil dari iterasi ke I-1. Dapatnya dari gini, X1 iterasi ke I-1, matrik ya ini ya, X2 iterasi ke I-1, dikurangi dengan Jacobian inverse. Nah, kalau inverse berarti harus diingat lagi. Di matematika kan juga Anda sudah belajar cara mendapatkan inverse dari sebuah matrik. Jadi kalau saya punya A, ini adalah matrik, misalkan aja 2 kali 2 gitu ya, A, B, C, dan D, maka A inverse itu kita dapatkan dari mana? Masih ingat? Pada saat kita bicara ini materi di determinan ini. Mencari inverse dari sebuah matrik. Dapatnya dari mana? Dari determinan A dikalikan dengan adjoint A. Determinan A kalau 2 kali 2 gini, determinan A yang ukurannya 2 kali 2, ya berarti Anda tinggal kalikan saja elemen di diagonal utama dikurangi dengan perkalian elemen diagonal lainnya. Jadi AD min BC. Adjoint A itu adalah matrik kofaktor ditransposkan. Masih ingat? Adjoint A ini adalah matrik kofaktor yang ditransposkan. Kofaktor itu yang bagaimana sih? Anda ingat nggak kofaktor? Kofaktor itu kalau ini kofaktor 1-1 berarti elemen baris 1 kolom 1 dicorek. Ya. Jadi min 1 1 plus 1 positif. Berarti ini hasilnya sama dengan D. Kofaktor 1-2 berarti min 1 1 kali pangkat 1 plus 2 baris 1 kolom 2 dicorek. Berarti ini ketemunya min C. Kofaktor 21 baris 1 kolom baris 2 kolom 1 dicorek berarti min B. Dan terakhir kofaktor 22 baris 2 kolom 2 dicorek ini adalah A. Ini ditranspos. Berarti sama dengan kalau saya transpos saya punya ini D min C min B A. Nah, jadinya A inverse itu sama dengan itu tadi seperdeterminan. Jadi ini adalah D min B min C A kok D A dibagi dengan seperdeterminan. Ini determinannya AD min BC. Ya. Jadi nanti bentuknya matrik seperti ini terus dikalikan ini F1, F2. Dikali-kalikan nanti. Ya, nanti kita lihat ya. Dari bentukannya aja dulu nanti prosesnya. Ini mengingat kembali yang disebut dengan inverse. Mengingat kembali. Mana? Oh, langsung soal. Ya wis, ayo kita coba bareng-bareng dulu. Kalau saya lebih senang memformulasikan terlebih dahulu. Jadi nanti
gini. Ini adalah F1. Gini ya. Ini adalah F2. Kemudian dari sini Anda cari matriks Jacobiannya dulu. Jadi matriks Jacobian itu kan kalau saya tuliskan di sini kan berarti del F1 per del X1 del F1 per del X2 del F2 per del X1 del F2 per del X2. Cari dulu ini. Ini F1-nya. Turunan parsial terhadap X1 berarti ini konstan. Ketemunya di sini 3 ya. 3. Del F1 per del X2. Ini hilang berarti turunan cos itu min, ini ada minnya berarti sin. Sin X2. Del F2 per del X1 saya punya ini berarti 2X1 del F2 per del X2 saya dapatkan min 81. Ini Jacobiannya seperti ini, matriks Jacobiannya. Kemudian dari sini kita mau menghitung, kan itu nanti ada Jacobian inverse Jacobian. Berarti Anda hitung determinan J dulu. Determinan J itu berarti ini 3 kali min 81 dikurangi dengan 2X1 sin X2. Ini nanti nilainya. Jadi berapa ini? Ini min ya. Min berapa? 16,243. Min 2X1 sin X2. Ini Jacobiannya. Determinannya. Nah, adjoint-nya, adjoint Jacobiannya itu adalah ini ditranspos. Kalau itu kan ini ditukar, yang di sini kasih min gitu ya tadi hasilnya ya. Min 81 min sin X2 min 2X1 3. Oke. Nah, sehingga J inverse saya dapatkan ini J inverse itu seperdeterminan dikalikan dengan ini. Min 243 min 2X1 sin X2 dikalikan dengan ini min 81 min sin X2 min 2X1 3. Nah, proses untuk berlangsungnya dari metode Newton itu kita punya bahwa X1, X2, ini iterasi yang ke I, saya taruh di luar aja ya, itu sama dengan X1, X2, iterasi ke I-1, dikurangi dengan determinan dari Jacobian ini yang Anda punya, min 243 min 2X1 sin X2 dikalikan dengan min 81 min sin X2 min 2X1 sama 3 kali dengan F1 F2. Ini semua nilai X1 X2-nya iterasi ke I-1 ya. Jadi di sini nih semuanya iterasi ke I-1. Ini aja saya nulisnya. Nah, ini Anda tinggal kali-kalikan nanti.
Saya nulis di mana ya? Jadi tidak cukup ini. Yang atas saya hapus ya. Tadi kan sudah dapat Jacobiannya kan sudah di sini, sudah kita tulis. Ini yang atas saya hapusnya dulu. Kalau ada yang kurang jelas, boleh disampaikan. Jadi nanti supaya melihatnya enak, X1 itu sama dengan apa, X2-nya sama dengan apa, gitu dari hasil rumusan ini sih. Oke. Ya, jadi ini saya bawa ke atas ya. X1, X2 ini iterasi ke I, itu sama dengan X1, X2, iterasi ke I-1 dikurangi itu 243 2x1 sin x2. Nah, ini Anda kali-kalikan ini. Ini kali ini berarti saya punya min 81 F1 min sin x2 kali F2. Terus yang di sini min 2x1 F1 ditambah 3F2. Nah, ini semuanya iterasi ke I-1. Nilainya ya. Maksudnya X1, X2-nya ini nanti F1, F2-nya semuanya adalah hasil iterasi ke 1. Nah, dengan kondisi seperti ini kita katakan bahwa X1 iterasi ke I itu saya peroleh dari X1 iterasi ke I-1 dikurangi dengan, saya ngomongin superdeterminan aja ya supaya nulisnya enggak superdeterminan dari Jacobian. Superdeterminan dari Jacobian dikalikan yang atas. Yang atas itu min 81 F1 min sin X2 F2 untuk hasil iterasi ke I-1. Itu nilai X1. X2 iterasi ke I itu kita dapatkan dari X2 iterasi ke I-1 dikurangi dengan determinan dari Jacobian dikali yang bawah ini. Min 2x1 F1 ditambah 3F2 hasil dari iterasi ke I-1. Nah, jadi proses iterasi Anda berjalan dari sini. Panjang ya dia memang ya. Jadi cari Jacobiannya dulu. Dari Jacobian cari inverse dari Jacobiannya itu. Setelah itu baru kita buat sehingga dia menjadi bentukan seperti ini. Bagaimana? Bisa diterima sampai sini? Pusing ya? Kita coba mengerjakan soal ini ya. Kita beralih ke Excel aja. Yuk. Nanti di Excel saya coret-coret lagi. Excel ini. Di Excel saya perlu ini fx-nya F1, F2. Kalau di Excel Anda sebenarnya tinggal ini aja ya. Apa ini namanya? Merumuskan dari Excel yang ada itu. Nah, ini jadi enak ini. Oh, dia kecil sudahan. Ini sudah nggak perlu sebetulnya.
Kan dimintanya tadi sampai iterasi ketiga ya. Oke, jadi kalau dengan menggunakan Excel ini untuk memudahkan aja ya. Nanti kalau Anda mau nulisnya dengan cara yang berbeda silahkan. Jadi kan dari sini ini tadi kan sebagai F1. Ini sebagai F1. Sebagai F1. Dari sini Anda harus cari del F1 per del X1. Ini tadi dapatnya sudah 3. Terus del F1 per del X2. Dapatnya adalah sin X2. Terus ini tadi F2. Del F2 per del X1. Itu saya dapatkan 2X1. Del F2 per del X2 saya peroleh min 81. Nah, dari sini kalau di Excel iterasi ke 0 dulu ya memang awalnya, karena kan nanti iterasi pertama itu semua hasil yang ada di iterasi ke 0. Ini Anda buat kolom-kolomnya, ini iterasi nilai X1, X2, ini menghitung F1, ini menghitung F2, terus ini del F1 per del X1, del F1 per del X2, del F2 per del X1, del F2 per del X2. Jadi kalau tadi kan kita punya Bu, ya, itu F1-nya itu dari mana, Bu? Kok bisa minus 1,5? yang mana, Nak? Yang F1 yang diiterasi ke Ini 0. tah. Oh, belum, saya tahu belum ke situ. Tunggu. Oh. Kita masih bicara yang di sini dulu. Mengkonstruksinya dulu ya. Ya, jadi setelah ini kan tadi kehapus ya. Jacobiannya tadi atau Anda bisa hitung di sini ya kalau mau Jacobian. Kalau ini saya rasanya menghitung langsung di X1-nya. Terserah Anda sih bagaimana cara itunya ya. Misalkan Anda mau menghitung Jacobiannya sendiri, boleh determinan Jacobian. Jadi determinan Jacobian itu kan kok determinan determinan Jacobian itu kan kita punya dari yang ini kan X1, X2, oh ininya determinal Jacobian, ini tadi kan determinan dimasukkan ya, X1, ini berarti 3 sin X2, terus 2X1 min 81, ini ya determinannya, berarti ini kali ini min 243 dikurangi dengan 2X1 sin X2. Nah, ini Jacobian determinannya. Terus, kalau saya sih dari yang gini ini, saya konstruksinya di X1-nya. Tapi itu terserah Anda. Jadi kalau saya tunjukkan ya, di sininya. Ini nilai X1 ini loh, kalau Anda lihat. Saya ngelihatnya ya, ini memang harus tahu saya apa sih yang dicari. Oh, kalau yang tadi itu saya punya join-nya ya, berarti join J tadi itu kan ini ditukar min 81 min sin X2 min 2X1 3. Ya. Sehingga tadi kan dari rumusnya bahwa X ini X matrik ya, iterasi ke I itu sama dengan X matrik iterasi ke I-1 dikurangi dengan Jacobian inverse kali F. Semuanya ini iterasi ke I-1. Nah, dari sini Anda melihat. Jadi kalau kita sudah
lihat masing-masingnya. Jadi X1, X2-nya nanti Anda bisa cocokkan dari yang ini tadi. Seperti yang saya tulis di slide tadi ya. Jadi ini ada X1, X2, iterasi ke I, itu sama dengan X1, X2, iterasi ke I-1, dikurangi seperdeterminan, seperti ini. Saya tulis gitu aja ya, seperdeterminan Jacobian, dikalikan adjoint-nya, min 81, min sin X2, min 2X1, 3 kali ini adalah F1, F2. Semuanya ini nilai ke iterasi I-1. Nah, ini kan Anda kali-kalikan. Sehingga dari situ nanti kita bisa dapatkan untuk X1 rumusannya apa gitu ya. Iterasi pertama nilai X1 itu saya peroleh dari hasil yang ini tadi. Berarti hasil ini apa yang kita dapatkan sih? Tadi sudah ditulis ya di sana ya. Saya tuliskan lagi di sini aja. Berarti X1 iterasi ke I itu sama dengan X1 iterasi ke I-1 dikurangi dengan Jacobi, seperdeterminan dari Jacobi, ini kalikan. Min 81 F1 min sin X2 F2. Ini iterasi ke I-1. Itu X1. X2 ya berarti ngikuti yang ini. X2 iterasi ke I-1 dikurangi seperdeterminan Jacobi dikalikan dengan min 2X1 F1 ditambah 3 F2 pada iterasi ke I-1. Sampai di sini dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada? Berarti yang X2 juga pakai ini berarti Bu, yang X2. Yang X2 itu sebentar Kak, cukup ini nulisnya, nulis di mana ya? Pakai yang dari rumusan ini loh, Nak. Itu maksudnya apa Bu? XI. Iterasi ke I. Jadi kalau iterasi pertama ngambil nilainya di iterasi ke 0. Kalau iterasi ketiga, maka ambil nilainya dari iterasi kedua. Kalau iterasi kedua, maka ambil semua nilainya dari iterasi yang pertama. Gitu. X2-nya ngambil dari sini loh, apa ya ini ya? Tak tulis di sini ya, X2-nya ya. X2-nya berarti X2 iterasi ke I itu sama dengan X2 iterasi ke I-1 min 1 dikurangi dengan seperdeterminan Jacobian dikalikan dengan min 2X1 F1 plus 3 F2 iterasi ke I-1. Jadi gini, ini ya dapatnya ya. Jadi yang akan kita pakai nanti dua rumusan ini dan yang di sini ini, X1 dan X2-nya, enggak berdekatan. Nah, kita mulai sekarang proses iterasinya. Jadi kalau di Excel saya ngambilnya gini, Anda terserah ya, mau dilengkapi juga enggak apa-apa. Jadi misalkan aja di sini saya ambil nilai awalnya di iterasi 0. Jadi untuk initial value-nya saya ambil X1 dan X2-nya itu sama-sama 0 di iterasi 0. Maka untuk menghitung nilai X1 dan X2 pada iterasi pertama, saya perlu menghitung, kalau dilihat dari sini ya, perlu menghitung F1, F2, terus determinan dari Jacobiannya, ya, dan nilai-nilai fungsi yang ada di sini. F1 dan F2 itu yang paling perlu saya hitung. Jadi dari
X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0. Saya hitung Oh, sekarang I see. nilai F1. Berarti Dihitung ini. di sini. F1, berarti saya masukkan nilai X1 dan X2-nya 0 dulu. Emang 3 kali 0 Berarti dikurangi dari cos F1. 0 dikurangi dengan setengah. Jadi cos 0 nilainya Ya. adalah 1. Min 1 dikurangi Ya. setengah. Saya peroleh min 1,5. Itu nilai Ya, F1. Berarti ini. Terus nilai F2 Anda hitung dari fungsi ini. X1 kuadrat, 0 kuadrat, min 81 kali 0 ditambah 1,06. Nah, 1,06 berarti ini semua kan 0 tadi, tambah 1,06. Hasilnya 1,06. Nah, karena nanti perlu fungsi-fungsi F1 dan F2, maka ini saya hitung dulu. Kemudian dari sini yang lainnya yang saya perlukan itu adalah nilai Jacobian. Lah Jacobian tadi kan dapatnya dari ini. Ini kita lihat berarti sekarang del F1 per del X. Del F1 per del X itu adalah 3. Saya tulis 3, konstan ya. Del F1 per del X2. Del F1 per del X2 adalah sin X2. Berarti di sini saya menuliskan fungsinya itu adalah sama dengan sin X2, sin 0. Saya tuliskan, karena ini ada variabel. Maka sin dari variabel itu. Saya pakai Excel ini, supaya nanti langsung tinggal tarik gitu aja. Terus kemudian, yang del F2, saya tunjukkan aja ya ininya ya. Nah, yang di sini del F2 per del X1 saya punya ini adalah 2X1. Makanya di sini ini Anda lihat pada bagian di sini, ini saya sama dengankan 2 kali X1. X1 ada di mana? Oh, X1 itu ada di sini, C44. Makanya ini ngomongnya sama dengan 2 kali C44, dapatnya 2X1. Sudah saya dapatkan angkanya. Terus yang del F2 per DX2, oh harusnya adalah min 81 ya, sudah saya pakai min 81. Nah, pada iterasi ke-0 saya sudah dapatkan semua ini. F1, F2, terus untuk menghitung Jacobian juga sudah saya dapatkan. Terserah Anda ya, Anda misalkan di sini mau ditambahkan dengan satu, apa ini namanya, salah, bentar. Satu kolom lagi untuk menghitung Jacobiannya bisa. Jadi misalkan di sini ini ya, saya mau menghitung determinan Jacobian. Ini style aja ya untuk ngitungnya. Nah, misalkan saya mau hitung gini, determinan Jacobian. Dihitung dari mana? Ya ini tadi determinan Jacobian itu 3 kali 81, berarti ini saya punya ini saya kalikan dengan di sini, ya, kan dapatnya dari itu, dikurangkan dengan perkalian dari yang di sini. Ini dengan ini boleh dibolak-balik, berarti ini saya kalikan dengan yang di sini. Itu nilai Jacobiannya. Kenapa kok nggak mau? Oh, kurang. Ini adalah nilai Jacobiannya. Terus, X1 itu kita hitung. Dari mana? Ini rumusan X1-nya. X1 iterasi, jadi kalau Anda lihat ya, X1 iterasi sebelumnya, jadi dari nilai-nilai sebelumnya, saya kurangi dengan seper Jacobian. Ini sudah nggak perlu saya hitung lagi. Karena apa? Karena tadi sudah saya hitung Jacobiannya ada di sini, di kolom K. Dikalikan dengan dikalikan dengan ini kan min 81 F1, min 81 tadi ini del F2 per del X2 dikalikan dengan F1. Ini saya tuliskan.
Terus dikurangi dengan sin X2. Sin X2 itu adalah punyanya dari del F1 per del X2. Ini dikalikan dengan F2. Sudah, saya tinggal itu kan hasilnya 0,5. Terus yang X2 pakai rumus ini, yang merah ini. X2 iterasi sebelumnya ya dikurangi seperdeterminan dari Jacobian ini J23 dikalikan dengan min 2 X1 F1. Min 2 F1 itu adalah del F1 per del X1 kalikan dengan F1 ditambah dengan 3. 3 itu adalah keliru. Ini yang apa? Del F2 per del X1 itu 2X1 dikalikan dengan F1 ditambah dengan del F1 per del X1 kalikan dengan F2 dari iterasi yang sebelumnya. Nah, terus dari situ Anda yang ini tinggal narik aja ke bawah. Kalau pakai Excel. Bu, tadi apa Bu? X1-nya tadi rumusnya yang di Excel? Rumusnya yang di Excel. Iya, yang tadi Ibu tunjukkan tadi. Ini loh, Nak. F1 itu ini. X1 maksud. Nah, ya F1 itu ini. Tunggu. Bukan F1-nya, Bu. Yang X, iterasi pertama yang X1. X1 itu sembarang nilai, tebakan awal kan? Kalau tebakan awal kan sembarang, mau dikasih berapapun boleh. Saya ngambilnya 0 sama 0. X1-nya 0, X2-nya 0. Maksudnya ini sih, Bu. Yang 0,5 itu loh, Bu. Tadi rumusnya. Pakai rumus ini loh, pakai rumus ini. Yang merah ini. Yang merah ini. Nah, ini loh, yang bawah ini loh. Iya. Pakai rumus itu. Ya, tapi kan Anda harus tahu min 81 itu apa? Min 81 di sini itu del F2 per del X2. Terus sin X2 itu apa? Sin X2 itu adalah del F1 per del X2. Supaya angka-angka yang sudah dicari di sini ini tinggal kita pakai gitu loh. Yang ini kan rumusannya. Tapi kan asal mulanya dari yang di sini ini. Atau saya tuliskan balik lagi ya. Saya tuliskan di sana aja ya, nanti di PPT-nya itu supaya kelihatan rumusan dapatnya gitu dari mana. Yang ini dulu untuk mendapatkan di sini ada kesulitan kalau Anda misalkan mau pakai Excel. Ini di terakhir itu adjoinnya itu ya, Bu, hasilnya itu ya. Dipakainya untuk apa? Yang minus 243 itu loh, Bu. Yang di belakang. Kenapa? Itu hasilnya ADC-nya J itu loh, Bu. Ya. Iya, itu Adjoin. determinan dari yang di situ. Determinan. Oh, oke, Bu. Ya, rumusan itunya saya balik ke ini aja ya, ke PPT ya. Bentar. Jadi nah kan rumusan yang Anda punya itu kan ini sebenarnya. Jadi misalkan aja Jacobiannya kita sudah dapat ya. Ini saya pakai yang rumusan umum aja ya. Jadi tidak pada fungsi tertentu. Di mana di sini diketahui bahwa J itu sama dengan matrik del F1 per del X1 del F1 per del X2 del F2 per del X1 ini del F2 per del X2. Ini matrik Jacobiannya. Sehingga dari sini kita akan dapatkan bahwa
Tunggu. Saya pakai equation-nya aja kayaknya lebih enak. Ini tadi diketahui bahwa C-nya ini adalah matriks Jacobiannya itu saya punya kalau nggak kelihatan bilang ya, misalkan kok kekecilan gitu. Del F1 dibagi dengan del X1 terus saya copy aja. Ini adalah del F1 per del X2. Terus yang di sini ini del F2 per del X1 del F2 per del X2. Nah, ini matriks Jacobiannya. Terus dari sini kita menghitung determinannya, gitu kan? Ya, determinan dari Jacobian. Determinan dari J. Itu akan sama dengan determinan dari ini. Ini kita akan dapatkan, berarti kan sama dengan ini. Ini nanti jadi rumusan umumnya ya. Dikurangi dengan sehingga dari sini berarti apalagi yang belum ketemu? Oh, join ya. Join dari J. Ini juga belum dapat. Join-nya itu akan sama dengan matrik ini kalau 2 kali 2 itu kan, kalau Anda ingat kembali mencari inverse itu kan sebenarnya atasnya tinggal diitukan aja. Ini kan antara yang di sini dengan yang A dan D-nya itu dibalik. Nah, masih kok nggak mau. Ini ditukar. Ditukar gini. Ini min. Nah, saya tutup dulu. Kontrol.
Oh, nggak nutupi panjangnya. Ya, ini jadinya ya. Jadi matrik Jacobiannya itu, terus determinan Jacobiannya itu. Nah, dari sini Anda bisa menentukan Jacobian inverse Jacobiannya. Inverse Jacobian dari mana? Ya, seperdeterminan Jacobian dibagi dengan ini. Jadi, kalau saya tulis di sebelahnya, sebentar, saya tuliskan di sebelahnya. Nanti J pangkat min 1 ini kan kita punya seperdeterminan, saya tuliskan dulu ya. 1 per determinan ini dikalikan dengan adjoin. Di salah. Nah, ini jadinya dapatnya. J inverse-nya itu ketemu sama dengan ini. Ini kan seperdeterminannya ya, dikalikan dengan adjoin ini tadi. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, maka nanti nilai X1, X2-nya Anda bisa dapatkan dengan cara mengalihkan ini tadi dengan matrik F. Jadi, kalau saya lanjutkan, bentar. Jadi ini nanti akan sama dengan
Ini nanti tinggal kita itu kan, kurang satu langkah ini. Nah, ini di sini berarti ini adalah del F2, ini kali F1. Satu ditambah dengan ya, ini F2 ini ya harusnya bisa F1. Betul, ini F2. Nah, jadi gini, tapi ini untuk nilai X1 dan X2 pada iterasi yang sebelumnya. Kita corekin aja. Di atasnya aja ya, ditulis iterasi ke I-1. Nah, ini. Jadi nilai X1 dan X2-nya kita tentukan dari sini nih. Ini kan sudah tinggal dibaca aja, runtut ya sudah. Ini maksudnya semua nilainya adalah pada iterasi ke I-1. Jadi ini X1 iterasi ke I itu sama dengan X1 iterasi ke I-1 dikurangi ini seperdeterminan Jacobian kalikan del F2 per del X1 F1 min del F1 per del X2 F2 pada iterasi ke I-1. Ini sudah saya kali-kalikan. Terus yang X2 iterasi ke I itu juga seperti itu. X2 iterasi ke I-1 dikurangi seperjacobian dari min del F2 per del X1 F1 plus del F1 per del X1 F2 untuk nilai-nilai X1 X2-nya pada iterasi ke I-1. Nah, ini secara umum untuk mendapatkan nilai X1 dan X2 dari metode Newton itu kurang lebih hasilnya seperti ini. Ya, tadi berarti Anda tinggal mencari aja del F1, del X1, del F1, del X2, del F2, del X1, dan del F2, dx2. Sehingga akhirnya kita dapatkan seperti yang ada di Excel tadi. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Jadi ini ya terakhir rumusan yang digunakan dengan menggunakan metode Newton. Rumus ini berarti berlaku untuk semua. Ya, Bu? Jadi ya pakai metode Newton gitu. betul. Ini rumus umumnya ini berarti. Umumnya. Tinggal menentukan F1-nya mana, F2-nya apa, terus cari masing-masing turunan parsialnya. Gitu aja. Ya, kurang lebih seperti itu.
untuk metode Newton